Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Bonus 2020 adalah film inspirasi kehidupan yang diperankan oleh Gansmir Mahajani sebagai Aditya, Puja Sawan sebagai Minal, dan Mohan Agassi sebagai kakek. Sebelum lanjut ke cerita, kita sapa dulu nih penonton setia Mimin. Untuk Kak Bakso Ilyas, terima kasih. Untuk Cempleh Codot, susah banget ya kak namanya. Untuk Kak Zeki Habibi, untuk Kak Yuni Ana, Kak Ansori Firmansyah, Kak Nilahi Afwan, Kak Rahman BRT, Kak Arif, Kak Alvan, Kak Ius Habius, Kak Eka Kim, buat siswa Epic, buat Kak Diah Wulantika yang ada di Taiwan, Kak Nasia, Kak Julianti, Kak Edo Shiver, Kak Kalian Devgan, Kak Ida Nuryani, Kak Andi Indramayu, Kak Wahyu KBP, Kak Sulham, Kak Pantasyam, Kak Ani Umihanik, Kak Awan, Kak Nur Fitriani, Kak Andi Rafki, Kak Syifa Rinaldi, Kak Andi Fadli, A.A. Dani untuk bakat Indonesia, untuk fansnya Pak Jokowi, buat Muhammad Daha, Kak Piles Sumatera Barat, Kak Yudi Syah dari Sulawesi, Kak Yudi Ari, Talulot dari Medan, Kak Budi Herianto, Kak Amang Kani dari Kalteng, untuk aku Amnesia, Andika Putra Yoga, Ahmad Boy dari Bengkulu, Kak Epi dari Batam, Pratama dari Brebes, Mulia Kuningan, Kak Sukardi Rusli, Kak Mujib Kuningan, The Master, Kak Deni Tanjung, Kak Fadila Wahid, Kak Marzuki, Kak Naya dari Aceh, Kak Aditya Purwanto, Muhammad Soleh dari Maluku Utara, Kak Agil, Putu Manurun, Storm, Iskandar Aja, Kak Akmal, Kak Rofi, Kak Deki Warijah, Kak Aisyah Nur, Kak Reza, Kak Alvaro, Kak Riko, juga Ahmad Boy dari Bengkulu. Terima kasih sudah selalu mensupport channel Mimin. Review kali ini bertemakan inspiratif nih kak. Yuk langsung aja ke alur ceritanya. Aditya merupakan orang yang terlahir dengan sendok perak di mulutnya karena kakeknya merupakan pendiri perusahaan bergengsi. Dia sedang berenang bersama Kayla, sahabatnya yang seorang dokter, namun sangat fobia air dan tentunya tidak bisa berenang. Aditya adalah seorang yang perfeksionis. Dia tak sungkan mengeluarkan banyak uang hanya untuk menyuruh orang mengganti barang yang sedikit rusak dengan yang baru karena tak mau ribet menunggu barangnya diperbaiki. Saat makan bersama keluarga, Aditya selalu membahas pekerjaan kantor dengan ayah dan kakeknya. Sebagai lulusan ekonomi, Aditya berpikir, sebagai entitas bisnis, perusahaan mereka harusnya mengambil pinjaman, namun itu bertentangan dengan prinsip kakek dan ayahnya karena merasa ada kemungkinan tidak bisa membayarnya. Menurut ayah, pinjaman adalah keharusan, tapi harus ada batasannya. Maka dari itu Aditya bilang, mereka harusnya membatasi bonus juga. Dia membicarakan bonus untuk karyawan yang terlalu besar. Saat ayah ingin membalas, ibu protes karena tidak mau membicarakan masalah kantor. Permasalahan bonus pun akan berlanjut hari ini dengan para petinggi perusahaan. Namun di pabrik, Aditya sempat kesal dengan pekerja yang tidak sengaja menjatuhkan barang di troli. Lalu rapat pun dimulai. Aditya dengan jelas menentang adanya bonus. Dia ingin fokus memaksimalkan produktivitas dengan biaya operasional yang minimalis agar laba perusahaannya bisa lebih banyak jika bonusnya dihilangkan. Beberapa dari mereka setuju dengan pendapatnya, sedangkan kakek, dia mendirikan perusahaannya dengan prinsip yang berbeda. Tidak peduli untung yang mereka dapat, tapi kakek ingin menghargai semua karyawan yang bekerja. Aditya menyinggung tentang kerugian karena kesalahan manusia. Menurutnya, mereka tidak layak mendapatkan bonus. Kakek membicarakannya tentang lamanya karyawan-karyawan itu bekerja, bahkan Aditya tidak bisa hidup tanpa mereka bahkan untuk sehari saja. Setelah berdebat, akhirnya mereka mengambil suara. Karena hasilnya seimbang, 4-4, mereka akan merundingkan keputusan ini lagi 30 hari ke depan sambil berpikir kembali. Di perjalanan pulang, Aditya berhenti. Aditya tidak terima kalau kakeknya mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa karyawan sehari saja. Itu sama saja berkata bahwa mereka lebih baik daripada Aditya. Dia jadi kesal. Kakeknya bilang, itu bukan tentang siapa yang lebih baik, namun apakah Aditya bisa menjalani hidup seperti karyawan biasa. Aditya akan membuktikannya. Akhirnya dia dan kakek membuat kesepakatan. Jika Aditya bisa menjalani hidup seperti karyawan biasa, maka kakek akan mendukungnya di pertemuan yang akan datang. Kakek menyuruh Aditya untuk hanya membawa Rp5.000 saja. Dia tidak boleh menggunakan kartu kredit dan mengungkapkan identitas aslinya. Aditya akan berangkat besok pagi. Kata kakek, ini merupakan kesepakatan bisnis yang ketat.
Ibunya ingin membantu Aditya. Dia akan menelpon saudaranya supaya Aditya bisa diam-diam menginap. Tapi Aditya bilang dia sendiri yang menantang kakek dan ingin membuktikan kepadanya bahwa dia bisa. Ayah merasa khawatir dengan Aditya. Tapi kakek bilang Aditya sudah pernah keluar negeri untuk waktu yang lama, sedangkan sekarang dia hanya akan pergi ke Mumbai yang jauhnya hanya 4 jam saja, jadi tidak perlu lebay. Di perjalanan ke Mumbai, Aditya baru sempat memberitahu Kelya dia akan pergi. Dia meminta bantuan akomodasi kepada Kelya karena dia hanya memiliki 5.000 rupiah. Untungnya Kelya bersedia membantunya. Lalu Aditya bertemu dengan Bablu untuk menemukan tempat tinggal. Aditya meminta supaya tempatnya ada pasokan air bersih, kamar mandi dalam, dan memiliki view yang indah di lantai atas. Aditya pun diantar ke tempat di mana dia akan tinggal. Dia dikenalkan ke beberapa orang di sana. Aditya tak sengaja tersiram air oleh seorang gadis. Gadis itu bernama Minal. Meski sudah minta maaf, Aditya masih saja mengomel. Bablu pun segera membawa masuk Aditya. Kamarnya cukup kecil dan juga tidak begitu bersih. Kata Bablu itu kamar terbesar dan cukup besar untuk anggaran yang Aditya punya. Kamar mandinya juga tidak meyakinkan, sedangkan toiletnya ada di luar. Setelah terpaksa sepakat, Aditya pun bertemu dengan ibu kos dan diberitahu ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis. Aditya pun setuju dan mulai tinggal di sana. Kamar Aditya memiliki balkon, namun pemandangannya yang akan Aditya lihat setiap hari adalah perbincangan dua orang mabuk. Pagi pun tiba. Saat Aditya ingin ke kamar mandi, ternyata antriannya panjang. Mereka harus booking kamar mandi dengan ember. Semuanya tahu kalau dia pendatang baru, jadi Aditya dipersilakan masuk duluan dan Pak Matre, bapak kos, memberinya ember air. Baru saja Aditya masuk kamar mandi, dia sudah keluar lagi. Dia tidak tahan dan akhirnya buang air di mall saja. Malamnya Aditya membantu Santos memasang lampu. Dia dikenalkan dengan Surya, Robin, dan Devya. Fisik Aditya dipuji, dia disuruh mengambil senjata jika ada perselisihan dan ikut mereka berkelahi. Tapi Aditya tidak mau melakukan kekerasan, dia dimaklumi karena masih baru, tapi dia tetap diundang ke acara pernikahan. Setelah itu Santos dan kawan-kawan pergi minum bir bersama. Karena Aditya tak bisa tidur, dia pun menghadiri pesta pernikahan tetangga dan memakan sisaan makanan di sana. Minal mendatanginya. Dia bertanya, bukannya Aditya itu vegan ya? Karena yang Aditya pilih adalah samosa daging kambing. Aditya langsung melepehkan makanannya dan hanya makan makanan yang ada sayurannya saja. Esoknya Aditya bertemu dengan Minal lagi di warung. Minal melihat Aditya membeli banyak barang. Katanya banyak barang yang tak perlu dan menyuruhnya mengambil yang penting saja. Minal menyortir barang-barang yang Aditya beli dan menggantinya dengan yang lebih hemat dan berguna. Setelah dijumlah semuanya hanya 615 rupiah. Aditya pun kaget. Aditya lalu melebeli tembok kontrakannya dengan kegiatan harian. Itu sudah 3 hari. Dia lalu curhat kepada Kelya. Sekarang keadaan ekonominya buruk. Tapi Aditya tidak mau kalah. Kelya menyarankannya untuk ambil pekerjaan sebagai penjaga toko dan meminta gaji mingguan. Aditya tak menyerah. Dia bersiap mencari kerja. Dan Minal mengantarnya ke stasiun kereta. Kebetulan Minal akan pergi kuliah. Di jalan dia melihat poster tawaran kerja dan langsung menghubungi nomor yang tertera. Beberapa tawaran pekerjaan di telepon tapi tidak ada yang pas. Sampai akhirnya dia melihat toko sepatu yang sedang mencari karyawan. Dia pun masuk, tapi karena bodinya, dia dikira pelanggan. Lalu dia berbicara dengan owner toko kalau dia ingin melamar kerja. Dia diterima sebagai penjaga toko, bekerja selama 10 jam dengan gaji 4.000 rupiah per bulan. Aditya meminta gajinya mingguan saja dan disetujui. Besok pagi dia harus ada di sana. Di perjalanan pulang, dia ingin membeli pot air dari Santia. Dia sudah membayar, tapi sebelum dia mendapat potnya, Santia pergi karena katanya kakek Surya meninggal. Aditya pun ikut dengannya. Semua berkumpul di sana dan bersedih. Aditya disuruh menyemprotkan cairan kepada jasad kakek Surya. Tiba-tiba dia harus membayar tagihan bunga sebesar 100 rupiah dan ikut mengangkat jasad kakek. Ini adalah pengalaman pertamanya yang membagongkan. Memasuki hari kelima, Aditya mendatangi layanan makan siang milik keluarga Minal. Aditya berusaha menjelaskan bahwa dia vegan dan tidak memakan non-sayuran,
Tapi ibu Minal sulit mengerti, jadi Minal sendiri yang menjelaskan pada ibunya. Aditya akan mendapatkan makan siang mulai besok. Esoknya Aditya mulai hari pertamanya bekerja. Dia bertemu dengan partner kerjanya bernama Amit. Aditya melihat sepatu Amit yang sudah bolong dan buluk. Saat Aditya makan siang, ternyata dia kepedesan, jadi makanannya tidak dihabiskan. Sehingga Minal sedikit kesal karena harus membuang makanannya sendiri. Hari pun berganti. Aditya berangkat bekerja. Di atas tempat makan siangnya ada kertas dari Minal. Katanya dia yang masak makan siang kali ini. Seharusnya Aditya bilang kalau dia tidak suka makanan pedas. Minal tidak suka membuang-buang makanan. Lalu Aditya diminta mengambil stok sepatu di belakang. Dia mengambil yang paling bawah dengan asal sehingga semuanya jatuh. Dia dimarahi oleh Murugan, seniornya karena hal itu. Lalu Aditya mendapat pelanggan yang harus dilayani. Saat dia memakaikan sepatunya, anak itu kesakitan. Ibunya menyuruhnya hati-hati. Dia komplain terus padahal sudah memakaikannya dengan lembut. Dia pun berdebat dengan ayah anak itu sampai pelanggan itu ingin pergi ke toko lain. Aditya tak terima, dia dinilai tidak berharga. Dia dan pelanggan itu hampir berkelahi. Bos pun melerai mereka dan menyuruh Aditya menenangkan diri di dalam. Aditya sangat kesal karena kejadian itu, sampai memukul-mukul Samsak. Aditya lalu bertemu dengan Santos dan kawan-kawan. Dia diajak bermain karambol. Kata Aditya, dia tidak bisa tidur, makanya dia datang bergabung. Aditya pun mulai bertaruh. Dia mencoba keberuntungannya. Aditya terus mencetak poin sampai 3 kali. Saat giliran Francis yang jalan, dia terus mencetak poin sampai Aditya kalah taruhan. Hari pun terus berlalu. Aditya mulai terbiasa dan beradaptasi dengan orang-orang di sekitarnya. Juga dengan pekerjaannya. Aditya lalu memberitahu tentang pekerjaannya sekarang kepada Kelya. Katanya dia kerja di toko sepatu karena ada AC-nya. Juga tempatnya dekat dengan tempat tinggalnya. Sedangkan Kayla, dia sudah bisa mengapung dengan floater katanya. Dia pasti bisa menyelam di depan Aditya. Di rumah Aditya kewalahan karena tidak ada air dari keran. Jadi dia mengambil air dengan ember. Tiba-tiba air keran bocor kemana-mana. Semua catatan hariannya basah, begitupun dengan semua bajunya. Dia mengundang Paman Matre untuk memperbaiki krannya. Paman Matre dulu sering memperbaiki kran di penjara selama 12 tahun. Kabarnya dia membunuh orang, tapi Aditya bilang dia tidak terlihat seperti pembunuh. Paman Matre pun bercerita, dulu Paman adalah anggota partai politik. Suatu hari dia diserang oleh partai politik lawan. Dia terdesak antara membunuh atau terbunuh. Terpaksa dia menikah melawannya. Dia sempat membawa lawannya ke rumah sakit. Namun naas, nyawanya tak tertolong. Meski berupaya melindungi, nyawa telah melayang dan pembunuh harus mendapat hukuman. Saat dia keluar, dia sudah tertinggal zaman. Anggota partai lawan bergabung dengan partainya dulu. Begitu juga sebaliknya. Jika pria yang dia bunuh selamat, pasti dia sudah menjadi menteri sekarang. Setelah mendengar curhatan Paman, Aditya meminjam pakaian Paman sebentar. Karena dia mau ke tukang laundry. Minal melihat Aditya dengan pakaiannya. Minal menertawakan Aditya dengan pakaian yang dikenakannya. Dia pun iseng memfotonya. Karena menunggu setrikaan, Aditya jadi terlambat bekerja. Di ruang toko, dia melihat Amit mencoba sepatu baru dari stok jualan. Katanya harga sepasang sepatu itu senilai 4 bulan gajinya. Saat pulang, Aditya memakan pizza. Dia juga membeli AC kecil baru. Lalu Minal datang dan marah karena makan siangnya tidak dimakan. Aditya mengajaknya makan bareng, tapi Minal menolaknya. Saat Aditya tidur, badannya menggigil kedinginan. Dia
Dia terbangun dan memakai baju, lalu mematikan AC-nya. Dia berusaha keluar, namun pingsan di tangga. Untung saja ibu kos melihatnya dan meminta bantuan. Aditya dibawa ke klinik dan semua teman barunya menunggunya di luar. Saat Aditya diperiksa dokter, katanya tidak ada yang serius sih dan dia akan baikan dalam 2 hari. Aditya lalu diberi resep obat dan diberitahu waktu untuk meminumnya. Dokter bilang jangan khawatir dan tidur saja. Karena kurang yakin, Aditya menelpon Kayla dan memberitahunya apa yang terjadi. Dia ragu dengan obat-obatan dari klinik itu dan takut terkena flu babi. Kayla adalah dokter fisioterapi, jadi dia tidak mengerti obat-obatan itu. Dia menyarankannya mengambil tes untuk flu babi seharga Rp6.000. Itu terlalu mahal untuk Aditya. Untung ada tes dasar yang lebih murah. Kayla akan mengirimkannya kepada Aditya. Tak lama Minal datang menjenguk Aditya. Dia bertanya siapa Aditya dan mengapa dia datang ke sini. Ternyata Minal menemukan akun Facebook Aditya. Dia tahu identitas aslinya. Akhirnya Aditya mau memberitahunya, tapi nanti kalau sampai di rumah. Aditya menjelaskan tentang tantangan yang dia sedang lakukan. Minal kesal karena itu hanya permainan untuk Aditya. Aditya bilang itu bukan urusan Minal. Dunianya dengan Minal memang berbeda. Minal tidak terima, dia bilang dunia hanya ada satu dan mereka semua adalah bagian dari dunia itu. Minal bilang tinggal di sana selama 30 hari tidak akan menjadikan Aditya pemenang. Walau begitu Minal tetap peduli dan ingin memberikan Aditya ramuan. Aditya bilang akan meminumnya setelah tes darah saja. Minal pun kesal. Akhirnya Aditya menjual AC yang baru dia beli dengan harga yang jauh lebih murah. Lalu dia melakukan tes darah seharga Rp700. Padahal hasilnya dia tidak kenapa-kenapa. Dia malah kesal karena sudah membayar mahal, tapi ternyata dia tidak kenapa-napa. Aditya pun minum tabletnya sambil berharap semoga dirinya masih hidup esok hari. Esoknya Aditya terlambat, dia menerima gaji mingguannya. Lain kali gajinya akan dipotong jika terus mengambil cuti. Aditya diberi tanggung jawab menutup toko malam ini dan dia harus datang besok pagi lebih awal untuk membuka toko. Pulangnya Aditya menemui Minal yang sedang senang melihat perayaan anak-anak yang berhasil lulus kelas 10. Karena Aditya tidak makan siang, dia meminta Minal membawakannya makan malam. Untungnya Aditya sudah tidak demam lagi. Minal bertanya apakah Aditya punya pacar atau tidak. Aditya bilang tidak punya pacar. Tapi Minal punya dan pacarnya mirip dengan Aditya. Dunia mereka seakan berbeda. Aditya tiba-tiba bertanya, bagaimana orang hidup dengan pendapatannya sedikit tapi masih senang? Minal pun bertanya, bagaimana uang dikaitkan dengan kebahagiaan? Aditya merasa itu jelas karena pengalamannya yang tidak enak di situ. Begitulah mereka hidup dengan kepercayaan, kata Minal. Aditya tidak membayar Rp200 untuk perawatannya karena dia sudah membantu untuk pemakaman kakek Ben dia waktu itu. Dulu uang saku Aditya saat kuliah Rp12.000, sekarang hanya Rp4.000, itu sedikit sekali. Padahal gaji Minal hanya Rp3.000, Aditya malah bilang itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Minal bilang kepuasan itu alami, kemewahan adalah kemiskinan buatan. Kemewahan bagi Aditya adalah menambah kari lagi, sehingga Minal pergi mengambilkannya. Esoknya Aditya datang lebih awal dan membuka toko. Dia melakukan pekerjaannya seperti biasa. Bos menanyakan, Murugan, di mana Amit? Dia kok tidak terlihat? Katanya Amit juga tidak mengangkat teleponnya. Murugan disuruh memanggilnya lagi. Saat Aditya mengambil sepatu untuk pelanggan, dia melihat di dalamnya sudah diganti dengan sepatu bolong milik Amit. Aditya jadi kena marah karena tidak memberitahu bos saat Amit sering mencoba-coba sepatu baru milik toko. Aditya tidak pernah membayangkan Amit akan berlaku sejauh ini. Dia meminta maaf. Kata bos, sepatu itu seharga Rp15.000. Aditya tak mampu membelinya karena gajinya hanya Rp4.000. Bos menilai harga Aditya, bahkan dia juga bisa menilai keluarga Aditya. Padahal Aditya sudah minta maaf. Dia tidak terima kalau keluarganya ikut dilibatkan. Bos terus merendahkan Aditya dan keluarganya yang dinilai tidak mampu. Aditya menjawab akan membeli semua toko bos beserta orangnya. Akibatnya, Aditya ditahan polisi dan dituduh mencuri sepatu. Di mobil, Aditya ditanya apakah ingin menyelesaikan masalah di sini atau dia akan berakhir di balik jeruji. Aditya terpaksa membayar polisi itu Rp200 agar bebas.
Aditya lanjut pergi ke rumah Amit. अमित कुमार का घर यही है। Tapi Amit sudah pindah membawa semua barang-barangnya. Di perjalanan dia bertemu Santos dan kawan-kawan yang sedang ingin berkelahi dengan kelompok lain. Aditya yang hatinya sedang tidak enak pun didorong. Karena kesal, dia memukul orang yang mendorongnya sampai dia tumbang. Teman-temannya pun tercengang melihat kekuatan Aditya. Saat pulang, Minal menunggunya di tangga. Dia memberikan Aditya makanan. Aditya tidak mau makan karena sedang marah. Minal tetap memaksanya, tapi Aditya ingin segera pergi dari sana. Dia sudah tak ingin memenangkan apapun lagi. Dia merindukan ibunya hari ini. Dia akan mentransfer uang kepada ibu Minal jika dia sudah sampai di rumahnya. Dia sudah tidak tahan tinggal di sana. Dia merasa dia tidak punya keahlian. Aditya sudah menyampingkan harga dirinya dan bekerja di toko sepatu. Tapi dia malah dipecat walaupun dia tak berbuat salah. Aditya sangat kesal dan ingin memukul Amit. Namun saat dia ke rumahnya, dia merasa mungkin itu bukan kesalahan Amit. Aditya merasa sangat terhina dan tidak berdaya dalam hidup. Dia ingin kembali. Tapi Minal menyemangatinya, jika Aditya memang ingin kembali, dia harus kembali sebagai pemenang. Minal memotivasinya untuk tidak menyerah karena masalah sepele. Aditya kagum oleh Minal, dia sangat menghargainya. Minal tidak ingin Aditya pergi. Namun Aditya meminta waktu untuk sendiri dan merenung. Esoknya Aditya ingin ke terminal bus untuk pulang. Dia ditawarkan tumpangan oleh Francis dengan truk sampah. Francis sudah terbiasa dengan bau sampah. Setelah dia minum alkohol, dia mulai mencium semua baunya, jadi dia kecanduan. Francis membeli lotre setiap hari Senin dan terus mencoba jika tidak dapat. Katanya, dengan harapan hidup menjadi lebih mudah. Aditya bilang Francis akan menang karena Aditya sudah menyentuh lotrenya. Di sisi lain, Minal mencari Aditya di kamarnya. Untung Aditya tidak jadi pergi. Minal kesal karena mengira Aditya pergi tanpa berpamitan dengannya. Dia lalu memeluk Aditya. Sebelum Minal pergi, Aditya menahan tangannya lalu memeluknya kembali. Aditya dan Minal jadi semakin dekat dari sebelumnya. Aditya mengingat momen-momen bersama Minal dulu. Hari-hari pun berjalan seperti biasanya dan Aditya menjadi lebih akrab dengan orang-orang di sekitarnya. Suatu malam Aditya bertemu dengan seorang bernama Vikram. Vikram sekarang tinggal di rumah anaknya yang dia bangun. Dia juga punya rumah yang ayahnya bangun untuknya. Vikram bertanya bagaimana Aditya di sini. Namun Aditya kurang menjelaskan alasannya. Vikram lalu menawarinya ikan, tapi Aditya memberitahu dirinya adalah vegan. Kata Vikram, Aditya terjebak dalam aturannya sendiri dan menyarankannya untuk pecahkan itu. Dia disuruh istirahat. Minal mendatangi mereka, mengajaknya untuk ikut upacara pernikahan. Dia bertanya apa yang Vikram katakan terhadapnya. Aditya bilang dia memberikannya saran untuk memecahkan aturannya sendiri. Minal bertanya lagi, lalu apa keputusan Aditya? Aditya pun setuju dengan Vikram dan mencoba memakan ikan untuk pertama kalinya. Katanya itu sangat berlendir tapi enak. Setelah itu Aditya mulai membersihkan kamarnya. Lalu dia juga mulai membersihkan kamar mandi dan memakainya. Dia sudah mendapatkan semangat kembali untuk menjalani tantangan dari hari ke hari. Dan akhirnya sampai pada hari ke-30 alias hari terakhir tantangannya. Aditya melihat semua catatan yang dia tempelkan selama ini. Lalu mengabadikannya di HP. Aditya melihat seluruh kamarnya, lalu pergi. Kamar itu langsung ada calon pembeli. Melihat Aditya pergi, Paman Matre memberhentikannya dan bilang dia telah menggunakan pipa yang diproduksi perusahaan Aditya. Dia tidak pantas menerima uang sewa darinya. Aditya menolaknya, itu sebabnya Aditya tidak ingin memberitahu siapa dirinya karena dia tahu pasti akan diperlakukan istimewa. Dia mengembalikan uangnya dan bilang dia hanya penyewa biasa. Aditya bilang dia pasti akan kembali. Setelah itu Aditya berpamitan dengan teman-temannya.
Terakhir dia bertemu dengan Minal. Dia sekarang sudah sadar mereka hidup di dunia yang sama dan bilang akan kembali. Semuanya mengantarnya pergi. Lalu Aditya bertemu dengan Francis. Benar saja, Francis akhirnya memenangkan lotre untuk pertama kalinya sebesar 10.000 rupiah. Dia meminta Aditya untuk sering berkunjung. Di depan terlihat kakek sudah siap menjemput Aditya. Dia menyelamati Aditya karena sudah menang. Padahal Aditya sadar, walau bagaimanapun juga akhirnya kakeklah yang akan menang. Setelah melihat Minal, kakek bertanya, apa perlu mereka membawa Minal untuk dijadikan mantu? Aditya menjawab, tentu dan secepatnya. Di perjalanan, Aditya mendapat video dari Amit. Amit meminta maaf kepada Aditya. Amit mengaku salah, dia sudah kawin lari dan pergi dari desa. Sepatu sangat penting di upacara pernikahan. Amit sudah berbicara dengan bos dan akan menyicil biaya sepatu itu. Amit minta maaf dan memohon kepada Aditya untuk kembali bekerja. Aditya bilang dia sudah memaafkan Amit, walaupun dia tidak diundang ke pernikahannya, tapi Aditya akan membayar sepatu untuk Amit. Karena Amit sudah bekerja bertahun-tahun di sana, Aditya bilang anggap saja itu bonus. Sekarang Aditya sudah belajar dan tidak lagi menentang adanya bonus. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.